pusat terhadap pemangkasan dana bagi hasil. Untuk itu waktu dan tempat kita persilahkan Pak Purwadi. Slide-nya bisa ditampilkan mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi 12, para anggota Komisi 12 yang hadir hari ini, dan Bapak Fendi Meru, Ketua Fraksi Kaltim, dan rekan-rekan semua yang hadir hari ini. Mohon izin sebentar untuk menyampaikan beberapa poin yang sempat kami buat catatan kecil, Pak. Kemudian nyampe di sana, tapi sebelum ke slide, ada Mas Safarudin dari Dapil Kaltim. Saya punya catatan untuk unek-unek ini udah lama ingin kita sampaikan ke DPRI, dan hari ini kita ketemu. Kaltim itu penghasil sumber daya alam terbesar setelah Papua, Pak. Gitu. Jadi kalau Jawa adalah masa lalu, Sumatera hari ini yang sedang berduka, maka Kaltim jangan sampai menjadi tempat cuci piring saja. Itu yang kita harapkan, Pak. Yang kedua, problem kita selama ini, catatan saya adalah yang pertama tentang kelangkaan BBM. Mas Saprudin, mungkin kita sering ngomong di media, itu Pak, tolong benar-benar Pertamina bisa di kinerja ulang di Balikpapan itu bisa dicek kembali, kalau perlu diaudit gitu. Karena selalu mereka berkomentar ketika kemarin terakhir ada 7 km Pak, solar ngantri truk-truk itu di Balikpapan, bahkan di PPU juga begitu. Belum lagi yang Pertalite dan Pertamax pun susah gitu. Jadi selalu dalihnya adalah karena Pertamina katanya cuma operator. Saya bilang, masa ya operator kagak bener-bener kagak mikir sedikit pun sih bahwa ada depan publik yang sedang perlu itu. Ini udah 15 tahun, 17 tahun lalu, Pak. Kagak kelar-kelar. Itu yang pertama. Sekarang masih terjadi antrian solar. Sampai, Pak. Baru kelar kemarin di Balikpapan. Ya. Sudah berkurang atau solar, ya. Sudah berkurang atau masih terjadi? Kalau sekarang udah selesai, Pak. Tapi ini berulang, Pak, dari sekitar 15 tahun, 17 tahun, selalu situasinya begitu. Oke, gitu. Jadi catatan Pak, silakan Pak. Terus. Ya, yang ketiga tentang kelangkaan gas LPG, Pak, 3 kilo. Nanti menjelang Natarabu apa segala macam pasti inflasi. Hari ini sudah terjadi inflasi 2 kali di sekitar IKN, Pak. PPU, Pasir, dan Balikpapan. Bahkan tadi malam saya sempat diminta teman-teman dari RRI Balikpapan untuk berkomentar tentang itu. Balikpapan sedang terjadi inflasi dalam beberapa komoditas kebutuhan hajat publik. Tentu ini agak ironi ketika kita menyumbangkan negara banyak sekali, tapi daya beli dan inflasi dan deflasi di Kaltim masih menjadi penyakit yang kita nggak pernah kelar-kelar. Gitu. Nah, tentu untuk menyelesaikan ini tidak mudah. Nah, yang ketiga adalah momentum Sumatera yang sedang berduka hari ini, kita berharap jangan lagi terjadi di Kaltim, Pak. Karena beda-beda tipis, 11-12 antara kondisi Sumatera dengan Kaltim. Ada batu bara dan sawit yang sedang kenceng-kenceng juga, dan semuanya pasti kita tahulah siapa yang punya di sana. Gitu. Nah, ini yang kita sudah alami selama ini adalah hampir semua daerah di Kaltim, bahkan Kalimantan, tidak ada kena banjir, Pak. Sekali kita kena banjir itu 4 meter. Dan itu pernah terjadi, tadi ada di slide, Mahulu itu Pak pernah musim banjir 4 meter, begitu kekeringan, di pedalaman, di Apari Longpange itu, satu karung beras itu sampai 1 juta, Pak. Gas LPG yang 12 kilo itu sampai 800.000, Bapak. Bantuan terlambat masuk karena jalan memang jelek banget. Gitu. Kemudian saya bolak-balik dari Mahulu dari kampus, dengan teman-teman dari kampus itu dari tahun 2016, Pak. Listrik nyala jam 6 sore sampai jam 12 malam. Tidak ada internet, Bapak, tidak ada PDAM. Saya pernah buat kajian tentang PDAM di daerah-daerah pedalaman itu. Apa kata Kementerian PUPR bagian air bersih? Pak, jumlah penduduknya nggak cukup. Karena minimal debit air harus mencukupi sekian detik per detik. Minimal 50.000 penduduk. Nah, sementara Mahulu misalnya itu baru 28.000 sampai 30.000, Pak. Beberapa dinas tidak ada. Dinas koperasi, mereka dipaksa bikin koperasi merah putih, tapi tidak ada dinas koperasi, Pak. Itu juga menjadi PR kita semua untuk bagaimana mensinergikan. Dinas tenaga kerja belum ada, sementara ada konflik-konflik tenaga kerja, ada konflik-konflik guru yang tidak digaji berbulan-bulan, akhirnya demo, mogok tidak mengajar, mereka bingung menyelesaikannya kemana. Karena anggaran daerah terbatas. Nah, ini jangan sampai menjadi blunder ketika kebijakan-kebijakan sampai tidak implementasi di daerah, Pak.
Gitu. Jadi harus garis lurus antara pusat dan daerah menurut saya supaya semua orang terayomi. Karena negara ini tugasnya mengayomi semua lapisan dari ujung Indonesia yang sebelah dengan ujung Indonesia yang sebelah. Tidak terjadi kotak mengkotak gitu. Jadi itu prolog saya Bapak yang mungkin saya coba masuk slide ini tidak paling 10 hampir 15 menit. Yang pertama tentang kami tegas menolak pemangkasan bagi hasil. Karena apa? Bagi hasil bagi kami adalah hak Pak, bukan pemberian dari negara. Gitu. Jadi kenapa hak? Karena satu hari itu 200 tongkang Pak lewat Sungai Mahakam. Itu per hari bisa sampai nilainya hasil risetnya teman-teman Walhi itu bisa sampai per hari 2,1 triliun Bapak. Kalau saja kampus saya Unmul dikasih satu tongkang aja mungkin bisa lantai 15 Pak kampus saya. Tidak ada plafon bocor, tidak ada tendik-tendik yang belum di misalnya office boy yang belum dibayar 3 bulan apa segala macam. Tidak tenggelam kampus kami kalau hujan, tidak banjir dan sebagainya. Jalan-jalan kami di Belambangan mulus, ada dokter spesialis, ada dokter di rumah sakit yang menjangkau orang untuk berobat cepat, pendidikan rata dan sebagainya. Jalan tidak rusak dan sebagainya. Nah, itu tidak sebanding Pak dengan apa yang kita dapat hari ini gitu. Nah, pemangkasan bagi hasil bisa slide berikutnya. Kita tolong slide berikutnya. Nah, dari 1000 itu data PDRB Pak, data resmi dari BPS itu ada 800 sampai 1000 triliun per tahun itu hanya sekian persen yang balik ke Provinsi Kaltim dengan 10 kabupaten kota itu. Artinya apa? Oke, memang jumlah penduduk kita sedikit Bapak, 4 juta. Tapi konektivitas antar wilayah itu luar biasa beratnya. Gitu. Dari Samarinda ke Kubar, ke Mahulu, ke Kalimantan Utara, ke Kutim dan lain sebagainya, remote areanya terpecah-pecah. Gitu. Bahkan Samarinda pun kita harus pakai tol kemarin. Walaupun hari ini tolnya juga masih setengah hidup, setengah mati seperti itu. Belum lagi infrastruktur yang lain. Nah, tentu membangun kebutuhan dasar publik seperti itu perlu dana yang besar. Saya sempat guyon kemarin dengan waktu seminar internasional, Pak. Saya baru pulang seminar internasional di Balikpapan kemarin dengan orang Kementerian Keuangan, stafnya Pak Purbaya, beliau lewat online. Saya sampaikan begini, Bapak, jangan sampai ketika ibarat perang, Pak Presiden dengan kementerian dengan segala perangkatnya di pusat ini, alat tempurnya lengkap, Pak. Mau bikin MBG, siap 400 triliun. Bikin Koperasi Merah Putih, siap 400 triliun. Bikin IKN, siap 466 triliun. Bikin segala macam, siap. Tapi begitu kepala daerah, bupati, gubernur mau menjalankan visi misi mereka, maka tidak dikasih senjata. Dananya malah dipotong-potong. Seperti itu. Sri Mulyani, mohon maaf Bu Sri Mulyani, plus minus beliau, sampai kita kena COVID, Pak, belum pernah ada transfer daerah dipotong sedemikian rupa, Pak. Hari ini tiba-tiba, reasoning yang kita belum clear, tiba-tiba dipangkas hampir semua daerah sampai terjun bebas, istilah saya. Tentu, ibarat jangan-jangan kepala daerah dipakai senjatanya pistol mainan karet yang tidak akan pernah menyelesaikan tugas-tugas visi misi dia selama dia kampanye kemarin, sehingga dia terpilih. Ini kan menyandera namanya, Pak. Jadi ini bentuk ketidakadilan menurut saya yang kita harus sampaikan ke bapak-bapak di Senayan sebagai wakil kami di daerah untuk menyampaikan itu kepada Pak Menteri Keuangan. Kami juga sepakat kemarin ya Pak Pedia, suatu saat kita ingin ketemu beliau, gitu berdebat karena reasoning pemangkasan bagi hasil itu Pak sampai sekarang belum clear. Yang saya dengar clear di media, cuma beliau bilang sampaikan transfer daerah selama ini sebagian dikorupsi oleh daerah-daerah. Ini kan dalam tanda kutip, Bapak. Beliau harus sampaikan datanya seperti apa. Gitu. Nah, kemarin saya dengan orang Kementerian Keuangan yang menjadi narasumber di pertemuan seminar internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Balikpapan, sempat ngomong ke saya, Pak Purwadi, walaupun itu DBH dipangkas, tapi nanti akan ada kementerian-kementerian pusat, Pak, akan memberikan dana lewat APBN digelontorkan ke daerah-daerah. Daerah harus usulkan proposal, seolah ngemis, minta-minta begitu. Lalu saya tanya, Pak, yang ngerjain proyek siapa?
BUMN. Dananya dari mana? Dari Danantara. Saya bilang istilahnya orang ekonomi itu namanya masuk kantong kanan, keluar kantong kiri. Pemberdayaan ekonomi daerah, otonomi khusus, omong kosong menurut saya Pak. Mau pemberdayaan ekonomi lokal, nggak bisa. Kan yang muter-muter kontraktor daerah, mau diberdayakan, omong kosong kalau begitu. BUMN yang main. Masuk kantong kanan, keluar kiri. Daerah dapat apa? Cuci piring. Banjir, tanah longsor. 54 orang meninggal di lubang tambang, Bapak. Ini nyawa manusia, Pak. Bukan ayam. Sampai hari ini nggak pernah beres. Tambang ilegal. Kerusakan alam yang sangat masif. Susah air bersih, Pak. Kami di Samarinda aja, air bersih harus nyedot dari Sungai Mahakam, Pak. Itu tidak layak minum, Bapak-Bapak. Bukan seperti Bapak-Bapak di Jakarta, mungkin keran minum langsung bisa. Kami harus beli air untuk, itu hanya sekedar MCK, Pak. Campur lumpur, campur cacing kadang-kadang, campur kotoran. Kita ini bangsa yang sudah merdeka 80 tahun, Bapak. Masih ada bagian-bagian dari negara ini yang belum menerima keadilan dengan baik. Jadi ini yang harus kita sampaikan. NKRI harga mati katanya. Tapi hari ini kan NKRI seolah-olah miliknya para kapitalis dan konglomerat dan oligarki, Pak. Rakyat nanti banyak kebagian cuci piring. Oke, kita bangga dengan PDRB itu, Pak. 1.000 sampai 8.000 triliun. 800 sampai 1.000 triliun. Tapi siapa yang punya perusahaan-perusahaan yang ada di Kaltim? Kita bangga dengan per kapita Kaltim 18.000 juta misalnya. Seperti Papua 19.500.000 per kapitanya misalnya. Tapi siapa yang pegang duit itu? Kan jumlah uang yang ada di Bank Indonesia dibagi jumlah penduduk, Pak. Oh, pasti kaya raya orang Kaltim. Identik begitu kan? Kaltim kaya raya. Karena jumlah uang yang ada di Bank Indonesia dibagi jumlah penduduk. Kita penduduknya 4 juta. Gitu. Beda dengan di daerah Indonesia Barat. Jadi ini beberapa catatan penting kami, Pak. Slide berikutnya, Mas. Tongkang lewat, kita hanya jadi penonton. Ini yang terkait dengan presentasi kerusakan alam segala macam, Pak. Teman-teman Jatam, Wali, belum lagi korban perempuan, kaum perempuan yang termarginalkan apa segala macam, gitu. Saya singgung di sini juga tentang IKN, Pak, keberadaan IKN yang belum berefek kepada 10 kabupaten kota yang ada di Kaltim, Pak. Di dalam data BPS Kaltim itu hanya konstruksi, Pak. Sumbangan dari pembangunan IKN. Yang lainnya belum. Jadi yang kami inginkan hanya bagaimana ketidakadilan ini bisa diselaraskan. Kita hanya ingin, menurut saya, Mas Safarudin, APBN kita tidak akan tekor ketika Kaltim tidak dipangkas 7-5 triliun. Nggak akan miskin Indonesia, Pak. Itu. Karena kalau saya kasih challenge ke Pak Menkyu, sederhana. Pak Menkyu, tangkep tuh bandar judi online. 1.000 triliun, Pak. 1.000 triliun itu sama dengan pokok pinjaman kita yang akan kita bayar tahun depan. Bapak, beban APBN kita. APBN Pak Prabowo kan 3.600 triliun, Pak. 1.100 triliun pokok pinjamannya. 501 triliun bunganya doang, Pak. Itu bandar judi udah 1.000 triliun peredarannya, Pak. Yang ditangkap anak-anak kecil yang main judi online. Bandarnya kemana? Uangnya di Bali, bandarnya kan di luar negeri. Ya. Korupsi yang hampir 3.000 triliun kata Pak Menko. Kejar itu, Pak. Pasar gelap tambang ilegal, Pak. Saya selalu sampaikan itu di banyak media. Black market tambang ilegal itu kan orang keruk-keruk, Pak, hasil risetnya Jatam Kaltim, satu lokasi keruk-keruk dengan satu alat, modal 150 juta, bisa jadi 850 juta, Pak. Bisnis apa yang menggiurkan seperti itu, Pak? Siapa yang, apalagi kalau ekspor kita tinggi, Pak. 2022, 2023 itu kan tinggi tuh, ekspor batubara harganya. Karena dolar lagi tinggi. Itu, Pak, akhirnya diterima oleh penadah, perusahaan-perusahaan yang punya bendera untuk melakukan ekspor. Black market dan pajak gelap tidak lari ke negara itu, Pak. Harusnya itu yang diteropong oleh pejabat-pejabat kita untuk meningkatkan pendapatan negara. Selain terakhir memperbaiki kinerja BUMN, Pak. Jadi jangan sampai
gara-gara pusat kagak punya duit cukup untuk membiayai proyek-proyek besar dia, anak-anak kita di daerah yang jadi korban, Pak. Itu karena kepala daerah dengan pusat itu seperti hubungan ibu dengan anak. Jangan sampai hubungan ibu dengan anak, antara APBN dengan APBD juga seperti hubungan ibu dan anak, Pak. Jangan sampai hubungan ini menjadi ibu dan anak, Kaltim menjadi anak tiri. Itu mungkin Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Purwadi.